Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Kemarin yang sudah mengerjakan ulangan hariannya, kalau muncul ternyata salah jawabannya padahal yang dimaksud benar, itu emang sistemnya dari Google gitu. Jadi kalau salah satu huruf aja atau salah satu spasi aja itu disalahkan sama Google-nya. Nah, itu konsekuensi dari ujian melalui Google tapi yang IC. Kalau yang pilihan ganda kan tinggal milih. Jadi nggak ada masalah kalau pilihan ganda. Tapi kalau IC memang agak susah. Tapi nggak apa-apa, antum kirim aja soalnya kan itu otomatis nanti langsung masuk ke Microsoft Excel. Jadi Anda langsung bisa melihat di print, langsung bisa dilihat. Nah, jawabannya mana yang benar, mana yang salah. Nah, jazakumullah khairan yang sudah mengerjakannya. Nah, nanti insya Allah nilainya akan kami share ya sama antum semuanya. Tidak usah malu yang nilainya jelek dan tidak perlu sombong bagi yang nilainya bagus. Nah, karena yaitu semuanya adalah proses dari belajar ya. Bukan suatu indikasi bahwasanya seorang itu dianggap alim jika seorang sukses dalam ulangan hariannya, bukan. Tidak juga dianggap itu dia seorang yang ulama apabila dia atau seorang yang alim yang dia bermanfaat ilmunya dinilai dari ulangannya atau dinilai dari ijazahnya. Banyak sekali lulusan Universitas Islam Madinah, ya, Universitas Islam Madinah. Ada orang-orang yang dia terjun ke politik. Sekarang sudah tidak nampak lagi. Tanda-tanda dia mengikuti manhaj sunnah yang benar. Padahal dia sekolah di Madinah. Sekarang dia terjun di politik. Udah pakaiannya udah ya seperti orang awam. Bahasnya politik, tahu sendiri politik itu adalah penuh dengan kebohongan, penuh dengan intrik. Oke, kita mulai pelajaran kita yang selanjutnya yaitu Daulah Umayyah di masa akhirnya. Daulah Umayyah yang begitu besar yang antum lihat pada peta ini mencakup 3 benua. Asia, Afrika, sama Eropa, sebagian Eropa. Nah, Daulah Umayyah, Masya Allah ya. Daulah Umayyah ini cuma masih punya satu musuh. Namanya Bizantium ya, di daerah Kekaisaran Romawi. Kalau Persia udah runtuh di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang imperium hanya ada 2 kekuasaan di dunia pada saat itu, yaitu Islam, Daulah Umayyah, dan juga Romawi. Dan Islam ini ekspansinya semakin banyak. Dan ada juga sebagian negara-negara kecil yang dia tidak ikut Romawi maupun tidak ikut Islam, sebagaimana di bangsa kerajaan Tartar atau Mongol. Nanti akan ada kisahnya bagaimana kerajaan Tartar atau Mongol itu menghancurkan Daulah Abbasiyah. Dan runtuhlah Daulah Abbasiyah itu karena serangan dari bangsa Mongol yang dikomandoi namanya Genghis Khan ya. Tapi bangsa Mongol nanti banyak sekali yang ikut Islam karena dia menjajahnya negara Islam, karena dia malah jadi ikut Islam. Karena pada awalnya bangsa Mongol ini ya tidak beragama, atau bisa dianggap agamanya adalah animisme, penyembah hal-hal yang gaib. Ya, lanjut kembali ke Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini pada masa di akhirnya itu semakin melemah. Itu ada beberapa faktor atau sebab-sebab secara umum yang membuat Daulah Umayyah ini menjadi lemah. Dan selanjutnya runtuh sebagaimana berikut sama penulisnya diceritakan di sini. Yang pertama, terpecahnya pendapat di kalangan kaum muslimin tentang cara pemilihan khalifah. Telah lalu ya, sebagaimana Abdullah bin Zubair.
dan juga Husain, yang mana beliau radhiyallahu anhuma mereka tidak mau berbaiat kepada Yazid. Kenapa kok tidak berbaiat kepada Yazid? Itu karena mereka menilai bahwasanya keputusannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menyelisih sunnahnya atau menyelisih salafnya para sahabat dalam memilih pemimpin. Naam. Tatkala Daulah Umayyah memilih pemilihan khalifah dengan cara pewarisan dimulai dari Yazid bin Muawiyah. Nah, walaupun ada sebagian yang dia tidak diwariskan, sebagaimana pemilihan pemilihan khalifah siapa itu namanya saya lupa. Astagfirullah. Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini bukan bapaknya bukan khalifah, tetapi khalifah mengenal Umar bin Abdul Aziz ini sebagai seorang yang amanah, akhirnya mewasiatkan untuk diberikan kepada Naam Umar bin Abdul Aziz. Naam, walaupun ini bukan pewarisan secara turun garis keturunan, tetapi khalifah mewasiatkan. Berarti kan dia tidak melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Para sahabat terdahulu mereka memiliki majelis syuro, 10 orang yang diutus untuk berdiskusi. 10 orang terbaik yang diutus untuk berdiskusi siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umayyah melakukan pemilihan khalifah dengan cara pewarisan, maka sebagian kelompok Islam menentangnya. Seperti Khawarij dan yang lainnya. Mereka terlibat dalam beberapa peperangan dan menyebabkan Daulah Umayyah itu melemah. Jadi yang pertama itu adalah terjadinya pemberontakan karena tidak bagusnya sistem pemerintahan dalam pemilihan khalifah. Orang-orang Khawarij antum tahu itu adalah orang yang membunuh Husain, orang yang membunuh Ali, orang-orang Irak. Orang-orang Irak itu adalah sebagian besar dari mereka orang-orang Khawarij. Apa itu Khawarij? Orang Khawarij adalah orang yang terlalu gulu terhadap agama. Mereka gulu. Apabila sebuah pemerintahan memang benar pemerintahan itu membuat kesalahan, tetapi ada hadis-hadis yang melarang kita untuk memberontak kepada pemerintah. Tetapi orang Khawarij ini terlalu gulu, terlalu berlebihan. Menyikapi suatu syariat, suatu hukum tanpa memandang ada mudarat atau hukum-hukum yang lainnya. Bukankah telah jelas kepada kita, telah sampai kepada kita bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan engkau melawan pemerintahanmu meskipun engkau diperintah oleh seorang budak hitam dan dia mengambil hartamu secara zalim. Kemudian yang kedua, terjadinya pewarisan itu maka menjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri, yang kubu pro pemerintah dan yang kubu kontra pemerintah. Jadi ada kubu oposisi dan kubu yang pro sama pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem pewarisan kekuasaan. Ini tadi sudah disinggung juga. Pewarisan kekuasaan menjadi sebab terpecahnya Bani Umayyah, di mana penentuan khalifah dilakukan dengan menunjuk 2 orang sekaligus sebagai penerus khalifah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya usaha saling menjatuhkan di antara Bani Umayyah sendiri. Marwan bin Al-Hakam mewariskan kekuasaan kepada anaknya Abdul Malik, kemudian kepada Abdul Aziz. Dan Abdul Malik mewariskan kekuasaan kepada anaknya Al-Walid, kemudian Sulaiman. Hal tersebut menyebabkan kekhalifahan diwariskan di antara sebagian keluarga Bani Umayyah saja. Jadi Abdul Malik mempunyai anak Abdul Aziz, terus mempunyai anak lagi Al-Walid, dan Al-Walid ini dan mempunyai anak lagi Sulaiman. Jadi anaknya 3. Dan Abdul Malik ini Marwan bin Al-Hakam ini langsung mewariskan kekhalifahannya kepada ketiga anaknya ini. Abdul Malik kemudian kepada Abdul Aziz. Abdul Malik ini kemudian dia mewariskan, menunjuk Abdul Aziz sebagai khalifah. Kalau Abdul Aziz sudah selesai atau wafat, maka digantikan oleh Abdul Malik,
dan kemudian kepada anaknya lagi yaitu Al-Walid dan kemudian Sulaiman. Jadi dari semua silsilah Bani Umayyah itu tidak semua kebagian daerah atau kebagian menjadi pemimpin atau menjadi khalifah. Maka ini menjadi kecemburuan bagi silsilah Daulah Umayyah sendiri yang lainnya. Nah, akhirnya terjadilah perpecahan di kalangan pewaris tahta. Nah, inilah yang menjadikan lemahnya sistem kekuasaan di Daulah Umayyah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, seruan untuk ta'assub dengan golongan dan suku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadla minallahi wa ni'mah." Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, na'am wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Na'am ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qauman min qaumi asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Nah, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan yang sekumpulan yang lainnya. Janganlah merendahkan kaum atau kelompok yang lainnya. Boleh jadi kelompok yang direndahkan itu dia lebih baik dari mereka. Nah, muncullah perselisihan di antara kabilah-kabilah Arab sebagaimana perselisihan itu muncul antara kabilah Arab dengan yang lainnya. Sehingga terjadilah permusuhan sendiri di intern Daulah Umayyah. Padahal mereka itu, kabilah-kabilah Arab itu adalah tiang penyangga atau penopang fondasi dari Daulah Umayyah. Nah, maka inilah yang membuat Daulah Umayyah itu melemah. Nah, ta'assub itu apa sih? Ta'assub itu adalah dia ikatannya sangat kuat ya dengan golongan tertentu atau jamaahnya, dan dia berusaha memenangkan jamaahnya atau golongannya di atas jamaah yang lain atau golongan yang lain, kaum yang lain. Nah, dan mereka yang ta'assub itu biasanya mereka bersemangat tinggi untuk berpegang pada prinsip-prinsip golongan tersebut. Akhirnya jamaah A sama jamaah B atau grup A sama grup B saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Nah, kita sampai sini dulu. Kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir. Mana pelajaran tafsirnya? Nih. Nah, kemarin kita sudah sampai pada penjelasan tentang tafsir surat Al-Jin ya. Kemarin sampai di benar ya, di ayat ini, ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat kembali orang-orang yang menentang nanti di hari kiamat. Nah, kita masuk ke faedah dan kesimpulan dari ayat tersebut. Faedah yang pertama, pujian kepada para jin yang bersegera untuk beriman kepada Al-Quran ketika mereka mendengarnya. Nah, Masya Allah, mereka lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang-orang kafir Mekah yang menentang dan menolak meskipun hujah telah ditegakkan atas mereka. Nah, inna sami'na Qur'anan ajaba fa'amma nabi, dan kemudian kita beriman. Kita mendengar bahwasanya Quran itu sesuatu hal yang luar biasa, maka kita beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah perkataan jin yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang bersegera kepada kebaikan. Yang kedua, barang siapa yang mencari al-haq dan petunjuk serta berusaha menuju kepadanya, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya dengan anugerah dan kebaikannya. Yang ketiga, barang siapa yang menyimpang dari jalan Islam, maka dia termasuk bahan bakar neraka. Nah, waquduhan nasu wal hijarah. Nah, bahan bakarnya itu adalah orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang berpaling dari Islam, dan juga batu-batu yang panas, bahan bakar api neraka. Sikap istiqomah dan kokoh di atas agama akan mendatangkan kelapangan rizki dan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bukan surat Al-Jin ya, di surat yang lain. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dari orang-orang yang beriman, dari yang yang perempuan maupun yang laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hayatun thayyibah, kehidupan yang thayyib, entah itu dari segi duniawinya maupun dari segi ukhrawinya, dari segi hartanya, kesehatannya, dan agamanya. Lebih-lebih lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka adalah kehidupan yang baik. Nah, yang kelima, wajib bagi semua hamba untuk mensyukuri nikmat Allah agar nikmat tersebut langgeng pada dirinya. Nah, memahami, mensyukuri ini dengan lisan kita, dengan hati kita, keyakinan kita bahwasanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, maka gunakan nikmat HP ini untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyimak pelajaran, terus kemudian menyimak kajian, baca artikel yang bermanfaat dan yang lainnya. Berkomunikasi, menjamin silaturahim dengan keluarga. Itu termasuk hal-hal yang disyariatkan oleh agama kita ini. Kemudian yang terakhir, innal masajida lillah, bahwasanya sesungguhnya masjid itu adalah rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh disembah di masjid tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak boleh untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid. Karena hal tersebut akan menjadi pintu untuk terjadinya penyembahan terhadap kubur tersebut. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia terlaknat. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya, beliau bersabda, la'anallahu al-yahudu wa nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW mengulanginya lagi, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kok sampai dilaknat? Karena dia menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid, maksudnya bukan diubah menjadi masjid, bukan. Dalam masjid di sini adalah tempat untuk beribadah. Mereka menjadikan kuburan itu sebuah bangunan dan mereka beribadah di sana. Ini sudah diwanti-wanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak zaman dahulu, 14 abad yang lalu. Dan kita dapati sekarang banyak sekali penyembah-penyembah kubur. Antum datang aja kalau mau lihat secara seksama bagaimana kesyirikan itu menjadi budaya. Ya, bukan budaya. Budaya itu sebenarnya baik, budi dan daya, budaya. Coba menjadi kebiasaan adat yang dikatakan kearifan lokal ya. Kalau saya menilai itu bukan kearifan lokal, tapi kebodohan lokal. Antum pergi saja ke situs-situs seperti Wali Songo yang dekat dari sini mana? Demak ya. Saya pernah ke Demak sana. Rumah orang asal saya dekat dengan Demak. Saya ke sana ya, saya cuma pengen tahu aja museum-museumnya itu. Apa yang di sana ada museum Demak, saya suka. Pengen jalan-jalan ke sana, akhirnya saya jalan-jalan ke sana. Dan ternyata di sana di makamnya Sunan Masjid Agung Demak di Raden Fatah. Di makamnya Raden Fatah itu dibangun seperti musola. Dan orang itu sholat di situ jamaah, nggak tahu sholat apa. Mereka menghadap kuburan, sholat di situ jamaah. Allah alam dia sholat apa? Sujud kepada kuburan. Dan itu emang pendopo atau musola yang dibangun itu emang ditujukan untuk orang yang ingin berdoa di sana. Saya datang di situ sekitar jam 10 ya, 10 atau setengah 11. Rombongan ibu-ibu itu pada sholat jamaah di situ. Walau alam dia sholat apa? Sholat duha kayaknya nggak mungkin. Jamaah sholat duha kayaknya pasti dia sholat karena dia menghadapnya ke kuburan.
Dan saya pada saat itu tidak ngecek juga, itu dia tuh ngadepnya ke kiblat atau enggak. Yang jelas dia menghadap ke kuburan, entah kiblatnya itu kebalik atau enggak saya enggak tahu. Nah, itu jelas sudah membatalkan keislaman dia. Itu termasuk syirik akbar, kesyirikan yang besar. Mereka tidak tahu, apalagi yang ikut-ikutan saja. Nah, mungkin itu ibu-ibu warisan ke sana, ayo ke sana. Akhirnya pemimpinnya mengajak sholat di sana. Dia tidak tahu. Naam, dan ternyata dia membatalkan keislaman mereka. Dan itu aneh. Naam, ini hal yang Masya Allah sangat disayangkan ya. Ya, Islamnya batal tanpa dia sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.